terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini kita sharing Pak Wiska terkait dengan penelitian tesis mahasiswa dan penelitian disertasi doktor. Bapak Ibu sekalian, nanti acara ini akan dipandu atau akan kami pandu dengan narasumber beliau Dr. Ika Mariani MPD dari program studi PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar pada acara pada pagi hari ini akan dipaparkan mengenai penelitian disertasi doktor dan penelitian tesis mahasiswa, di mana ini adalah skema hibah penelitian dari Ditjen Disritek Kemendikbudristek, Kemristek Dikti untuk dosen bimbing atau tesis disertasi. Dan harapan kita juga di UAD bahwa skema ini juga bisa kita ambil untuk tentunya mendukung riset mahasiswa maupun riset dosen sebagai payung dan dengan durasi yang sudah ditentukan oleh Dikti tentunya. Mungkin tidak terlalu lama dari saya moderator, nanti kita akan mendengarkan paparan terlebih dahulu dari Dr. Ika Mariani. Kemudian nanti kita adakan sesi tanya jawab. Mungkin pertama kami sapa dulu Ibu Dr. Ika. Apakah sudah siap Ibu? Assalamualaikum Pak Bima. Selamat pagi Ibu. Selanjutnya Selamat pagi. kami selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ika untuk bisa memberikan masukan terkait dengan atau memberikan paparan terkait dengan PTM dan PDD yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikti. Kepada Ibu Ika kami persilakan Bu Ika. Baik, terima kasih. Ini Pak Piska nggak speech dulu nih, langsung nih. Ngasih pantun atau apa gitu loh Pak. Eh, Kami belum layak memberikan speech Bu Dr. Ika Yang Mariani. Mohon layak maaf Bu apa. Dr. Ika dan Pak Dr. Bima, karena kami belum dokter. Langsung saja, monggo. Sudah terarah, nggak perlu arahan kok. Bisa Masya ya gitu ya. Allah. Baik. Kalau gitu saya mohon izin Pak Piska juga Pak Bima Terlihat layar saya dan suaranya terdengar baik? Iya. Terlihat Baik. dan terdengar baik. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang BRIN LPPM UAD, Pak Piska Aditya, calon PhD insya Allah ya. Bukan PhD ya Pak, PhD ya sama ya? Kalau di teknik sama ya? Oh itu malah lebih keren itu besok dokter yang ada filosofinya. Saya sama Pak Bima nggak ada filosofinya ya Pak. Iya, betul. Iya, Oke, amin. Kita doakan bersama. Kemudian yang kami hormati Bapak Moderator, Pak Bima Setia Nugraha, sahabat kami di tim Task Force BRIN. Kemudian Bapak Ibu dosen, ini kayaknya kebanyakan Bapak Ibu dosen dari Pasca Sarjana, nggih. Dan juga Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa, baik itu dari jenjang doktoral maupun jenjang magister. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Nampaknya ini adalah sesi-sesi terakhir untuk rangkaian pendampingannya BRIN. Betul ya Pak Beska ya? Terkait dengan hibah, skema hibah yang sedang dibuka dari DPPM Kemendikbudristek untuk tahun anggaran 2026. Maka izin saya memaparkan skema khusus untuk penelitian pasca sarjana. Nah, sebenarnya ada tiga skema Bapak Ibu untuk pasca sarjana. Namun untuk satu skema kayaknya di UAD tidak ada ya, yang sarjana unggul menikah. Nah, maka dari itu kita akan fokus sampai kurang lebih jam berapa nanti ya, 10 atau 11 nanti akan fokus di dua skema yang Bapak Ibu bisa akses, yaitu di penelitian tesis magister dan juga penelitian disertasi doktor. Itu nggih. Oke, saya akan coba mulai dulu dari tujuan skema ini. Ini ini eh,
perlu di highlight kenapa kok ada tema pasca sarjana gitu ya, karena mahasiswa banyak yang kurang paham. Mahasiswa beranggapan bahwa nanti kalau aku ikut PDD atau PTM tuh semakin menambah beban hidupku, jadinya lulusnya jadi makin lama gitu. Nah, tidak demikian ya Bapak Ibu mahasiswa, adik-adik juga. Skema pasca sarjana itu malah justru bisa dimaknai ya, bisa dijadikan sebagai katalisator untuk masa studi. Karena khusus diperuntukkan bagi mahasiswa pasca sarjana untuk mendukung risetnya. Oke, namun demikian agar kontrolnya lebih lebih bagus dan lebih terarah, maka yang mengajukan adalah dosen pembimbingnya begitu. Maka tujuannya dibungkus dengan kalimat yang saya tampilkan di sana, yaitu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa program pasca sarjana dalam riset, dalam publikasi, serta kualitas lulusan. Oke, ini yang perlu kita kita maknai bersama. Jadi ini bukan riset dosen. Oke, ini adalah riset tesis atau riset disertasinya mahasiswa yang sama dengan tesis dan disertasinya dibantu oleh dosen dalam pengajuannya untuk mendukung percepatan dan kualitas tesis dan disertasinya mahasiswa. Oke, maka eh, ya ayo dimanfaatkan gitu ceritanya ya teman-teman yang lagi tesis dan doktoral yang statusnya sudah aktif sebagai mahasiswa ini kayaknya semester 1 sudah aktif kok ini kok beberapa minggu yang lalu kita sudah cek di PDDikti sudah ada nama dan NIM-nya mahasiswa. Intinya statusnya sudah aktif. Ayo semuanya memanfaatkan peluang ini untuk bisa mendukung penelitiannya teman-teman. Nah, pertanyaan umum yang sering muncul dari teman-teman adalah satu, siapa yang mengajukan? Tadi saya sudah spill yang mengajukan adalah dosen pembimbing ya. Nanti saya akan breakdown turunannya gimana. Lalu berapa kuota pengusulnya? Jadi dosen itu boleh mengajukan berapa? Karena nggak mungkin dong satu dosen membimbing cuma satu mahasiswa, ya kan bimbingannya banyak sekali kan biasanya. Lalu syaratnya apa nih? Seorang dosen bisa mengusulkan sebagai ketua pengusul. Terus bisa mengajukan berapa lama? Luarannya apa? Sama dananya berapa sih sebenarnya gitu ya. Oke, mari kita jawab satu-satu, teman-teman. Saya akan masuk di yang jenjang S2 dulu ya. Ini adik-adik yang ada di jenjang S2, juga Bapak Ibu yang membimbing tesis, boleh memperhatikan di layar. Untuk pengusul adalah dosen pembimbing utama. Yang membedakan dengan tahun lalu tidak ada frase pembimbing utama. Jadi yang mengajukan adalah dosen pembimbing, begitu kalau tahun lalu. Nah, sekarang eksplisit dia minta dosen pembimbing utama, berarti kalau di tempat kita ada dua pembimbing, maka yang mengusulkan adalah pembimbing pertama, oke, atau pembimbing utama. Tapi ada juga mahasiswa yang mengajukan, tapi belum ada SK pembimbingnya. Artinya baru eh, pemberitahuan lah atau baru calon calon ini kalau semester 1 mungkin ada yang belum dapat promotornya calon promotor misalnya. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan kepada program studinya masing-masing. Ini mau diapakan gitu. Saya minat nih mau mengajukan, tapi bagaimana dengan status pembimbingan yang harus saya terima begitu. Nanti silahkan dikonsultasikan ke prodi masing-masing karena prodi punya kebijakan tertentu. Oke. Nah, di situ saya beri keterangan sesuai SK atau disiapkan SK. Oke, maka kalau misalnya nih saya mau mengajukan, padahal saya bukan pembimbing utama, lalu pembimbing utamanya juga mengajukan di mahasiswa lain, kami ingin memanfaatkan kuota kami, maka disiapkan saja SK-nya sebagai pembimbing utama, karena pasti itu akan menjadi bagian dari seleksi administrasi. Bu, belum ada SK, belum seminar, karena biasanya di UAD itu SK dikeluarkan ketika seminar. Ya, minta program studi untuk mengeluarkan SK, surat keterangan atau sejenisnya. Oke, bunyinya adalah surat keterangan. Seperti itu poin pertama ya. Kemudian, kalau misalnya ada pembimbing pendamping dan berkenan dimasukkan sebagai anggota, boleh dimasukkan sebagai anggota. Tapi tidak harus, ya, tidak harus. Jangan-jangan ini pembimbing pendampingnya juga mau mengajukan. Nah, itu disesuaikan SK-nya, maka tidak perlu masuk sebagai anggota, kan akan mengurangi kuota untuk pendanaan. Oke.
Oke, operator minta tolong. Baik, kemudian mahasiswa sebagai anggota. Oke, statusnya adalah mahasiswa aktif. Kemudian syarat ketuanya minimal doktor, lektor, doktor dan lektor. Ini nampaknya kalau pembimbing tesis kan syaratnya memang doktor lektor ya. Oke, lalu skor Sintanya yang dipakai adalah skor Sinta overall ya. Overallnya kalau untuk bidang yang saintek 300, kalau untuk bidang yang sosial humaniora dan seni 100. Ini kayaknya di Wade sudah cukup bagus untuk perolehan Sintanya. Dan syaratnya membimbing mahasiswa tesis yang full time, baik itu by course maupun by research. Oke, belum. Memangnya ada, Bu Ika ini yang membimbing tidak full time. Ya, biasanya kalau ada join join pembimbingan ya dengan mahasiswa luar negeri atau mahasiswa kita dibimbing oleh yang ada di luar institusi, biasanya tidak full time. Nah, yang seperti itu tidak bisa. Yang ini adalah syaratnya full time pembimbing. Lalu kuotanya, untuk kuota pengajuan, kita bisa mengajukan 5 Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa. Pengajuannya 5, ini kumulatif ya. Jadi misalnya saya kebetulan membimbing tesis magister, tapi saya juga membimbing doktor. Nah, keduanya dijumlah, maksimal yang bisa saya akses adalah 5. Tapi dari 5 itu nanti akan diseleksi ya seperti biasanya, administratif, substantif, dan saya hanya akan mendapat pendanaan 2 proposal untuk pasca sarjana. Kuota ini di luar kuota yang reguler ya, tidak digabung dengan terapan, dasar, PKPT, tidak digabung dengan itu. Hanya pasca sarjana. Oke. Kemudian untuk dananya maksimal 40 juta. Nah, kalau ini keterampilan menyusun RAB Bapak Ibu. Kami pernah didanai di atas 35 juta, tapi pernah juga didanai hanya 20 juta. Maka eh, tergantung keterampilan kita dalam menyusun RAB, rasionalnya dengan metode ataupun dengan apa ya, kebutuhan riset itu sangat mempengaruhi dana yang kita bisa peroleh. Oke, untuk yang tesis magister, luarannya Jurnas ya, Jurnal Nasional, terakreditasi, Sinta 1 sampai Sinta 4 boleh, atau kalau mau menjanjikan JIB juga boleh. Jadi minimal paling rendah itu Sinta 4. Duh, enak ya kalau tesis Sinta 4 mah gampang ya. Tapi kalau pengen menantang diri sendiri, aku maunya JIB ya boleh saja gitu. Tapi nanti di belakang ada aturan untuk maksimal APC, nanti kita cek. Nah, waktunya untuk tesis magister 1 tahun, teman-teman, Bapak Ibu, karena ya 3 semester aja bisa lulus ya S2 ya. Maka untuk hibah tesis magister hanya 1 tahun waktunya. Oke, saya lanjut ke bagian yang kedua, PDD. PDD agak berbeda, sedikit saja yang berbeda ya. Untuk pengusulnya, untuk pengusul sama ya, pembimbing utama sesuai SK atau disiapkan SK-nya. Terus mahasiswa aktif sama pembimbing pendamping jika ada sebagai anggota, enggak pun juga enggak apa-apa. Syarat untuk ketuanya sama. Ini saya berkali-kali memastikan minimal dokter lektor ya. Oh, bukan lektor kepala ya. Gitu. Ternyata benar kalau di panduan itu minimal dokter lektor. Meskipun kita punya kebijakan untuk promotor atau kopromotor biasanya kan minimal lektor kepala dengan 1 JIB gitu ya. Itu syaratnya PAK. Tapi dengan ini memberi keleluasaan kita kalau dokter lektor saja selama dia sudah membimbing PDD, is oke nggak masalah. Boleh mengajukan sebagai ketua. Untuk syarat Sinta skor overallnya sama, 300 untuk Saintek dan Sosum Seninya 100 dan membimbing mahasiswa dokter full time ya, baik itu by course maupun by research. Kuotanya juga sama teman-teman, 5 proposal untuk pengajuan, namun hanya akan didanai 2 proposal kumulatif untuk pasca sarjana. Nah, ini dananya yang cukup besar, dananya bisa maksimal 60 juta. Nah, ini juga keterampilan lagi ya. Kami kemarin ada kami di Prodi itu 50 sekian juta. Ada juga yang 27 juta. Sama kayak yang PTM. Jadi benar-benar tricky sekali ketika menyusun RAB. Maka mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen harus hati-hati. Nah, waktunya ini bisa 2 tahun Bapak Ibu. Untuk PDD bisa multi years 2 tahun karena biasanya mahasiswa doktoral lulus paling cepat itu 2,5 tahun. Maka boleh mengajukan 2 tahun. Jadi yang masih semester 1 boleh mengajukan sekarang.
Oke, kalau yang sudah semester 4 Bu Ika, boleh kan belum lulus ya, masih aktif, tapi nanti ngajukannya 1 tahun saja kalau untuk yang semester akhir ya. Harapannya kan belum 1 tahun bisa selesai gitu. Nah, untuk keluarannya tahun pertama wajib JIB. Jadi kalau misalnya hanya mengajukan 1 tahun, maka wajib JIB. Oke, tapi kalau mengajukan 2 tahun, tahun pertama JIB itu wajib, accepted loh ya. Tahun kedua adalah Jurnas, boleh di Sinta 2. Paling rendah di Sinta 2 untuk tahun kedua. Oke, tapi kalau mau menjanjikan Sinta 1, mau menghasilkan JIB untuk keduanya, is oke, nggak apa-apa. Gitu. Baik, saya masuk ke indikator penilaian. Indikator penilaian Bapak Ibu, selain yang ada di slide saya, Bapak Ibu juga bisa membaca yang ada di panduan itu sudah sampai ke persentasenya. Oke. Ini saya sengaja nggak nampilin biar Bapak Ibu membaca panduan. Nggak apa-apa ya Pak Bima ya, agak diumpetin dikit. Soalnya panduan kita, kalau ada yang tanya Bu Ika tipsnya untuk untuk lolos gimana? Ya disesuaikan sama indikator penilaian panduan gitu aja. Ya, nanti cek di indikator penilaian panduan berapa persen yang harus dimaksimalkan. Tapi paling tidak, Bapak Ibu ada ini. Ada yang ada di slide saya. Pertama, administrasi. Ini biasanya Pak Piska itu minta kita ngumpulkan proposal jauh-jauh hari sebelum deadline untuk direview. Nah, pekerjaan saya sama Pak Bima tuh jadi tukang review administrasi habis ini setelah jadi moderator sama pembicara. Kami harus memastikan betul ada 4 poin itu di PTM dan PDD. Kalau nggak ada gimana? Biasanya kami kembalikan. Kalau Bapak Ibu mau revisi ya silakan, itu lebih baik. Kalaupun enggak ya udah nekat aja. Kenapa kok kami harus melakukan itu? Karena kami pengen proposal Bapak Ibu lolos, gitu. Jadi bukan karena BRIN-nya rewel ya, bukan. Kami membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh dilihat dari kacamata orang lain. Kami cek administrasinya, jangan-jangan kelewat. Kalau kelewat kami kasih tahu, Pak Bima kamu kelewat. Direvisi, setelah direvisi baru disubmit lagi. Itu untuk meminimalisir penolakan dari aspek administrasi. Itu, alhamdulillah apa yang kami upayakan ini tahun lalu bisa bisa lumayan apa ya berkontribusi untuk peningkatan perolehan proposal yang lolos ya. Jadi mari kita manfaatkan itu. Kesesuaian perbagian tuh harus jumlah kata. Ini kemarin hmm, jumlah kata itu sepele tapi nggak sepele ternyata. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ada nulis banyak, terus bentuknya tabel. Nah, tabelnya itu biasanya pada di save as picture. Ternyata kalau save as picture itu masih terhitung teks. Saya capture, tak screenshot. Nah, kalau screenshot itu bentuknya sudah pasti picture. Itu nggak akan terhitung teks. Oke, jadi kita sempat ayel-ayelan, itu aku sudah, ini 1.000 kok. Ternyata belum 1.000. Ya, ternyata lebih dari 1.000. Gara-gara metode penyimpanan gambar. Ini harus diperhatikan. Lalu model penulisan sitasi dan penulisan daftar pustaka. Kalau tertib pakai reference manager, contohnya Mendeley atau Yotero, pasti benar sih gitu. Tapi kadang-kadang kelupaan ada yang tidak dimasukkan reference manager, jadi kececer, masih ada yang APA karena masih manual. Ini mohon harus hati-hati. Itu nggak ya? Dan model penulisannya adalah penomoran. Penomoran tuh kalau saya nggak salah ada Vancouver, ada IEEE kalau nggak salah. Eh, lalu lampiran surat keterangan atau surat tugas mahasiswa bimbingan. Ingat, Bapak Ibu pengusul adalah pembimbing utama. Jadi silakan SK-nya itu disesuaikan. Terus jangan lupa begini loh. Kadang-kadang judul pada proposal itu kan kita modifikasi tuh biar cantik, biar sesuai sama promotornya atau yang mengajukan karena harus membuat roadmap kan. Nah, jangan lupa di suratnya juga diganti, disesuaikan. Jadi Prodi mohon agar bekerja sama juga. Kalau misal nih Pak Bima mau mengajukan awalnya di SK aslinya tuh judulnya A B C D E. Ternyata ketika mau diajukan PTM menjadi A B C. SK-nya disamakan gitu. Kenapa kok dilakukan perbedaan begitu? Karena Pak Bima itu harus membuat roadmap. Nah, roadmapnya kan kadang-kadang kita tuh bimbing mahasiswa yang nggak sesuai sama sama ini ya, sama apa namanya publikasi kita ya.
Nah, kadang perlu disesuaikan begitu. Nanti ada bagian publikasi di belakangnya. Oke, untuk substansi, rekam jejak. Rekam jejak itu karya ketua yang disitasi. Pastikan Bapak Ibu Ketua mensitasi karyanya, baik dalam bentuk publikasi, buku, buku yang disusun sendiri, HKI. Nah, pastikan itu disitasi sebanyak-banyaknya, eksplisit ditebelin kalau perlu gitu ya. Lalu relevansi kepakaran dengan tema. Itu akan terlihat di roadmap sih. Bapak Ibu kepakarannya apa kan kelihatan di portfolionya ya. Lalu itu akan membentuk roadmap. Nah, roadmap itu tuh nggak tok nggak gitu ya sama sama tema riset. Gitu. Jangan-jangan memaksakan itu kan akan terlihat di situ. Makanya tadi saya sampaikan butuh penyesuaian judul. Oke, kemudian jumlah kolaborator JIP ini yang harga mati ya nggak bisa diapa-apakan. Karena ini tergantung dari apa angka kolaborator yang ada di Scopus. Ini makanya untuk kita para dosen, mari kita perbanyak kolaborator dalam rangka publikasi di JIP karena itu organik nggak bisa diapa-apakan Bapak Ibu. Skornya cukup lumayan ini bobotnya. Kalau nulis ya jangan sama si A saja, boleh sama si B, boleh sama si Z gitu ya. Makin banyak makin bagus. Oke, kemudian yang poin kedua, urgensi penelitian. Urgensi penelitian itu dilihat dari ketajaman rumusan masalah. Oke. Inovasi pendekatan pemecahan masalah. State of the art dan kebaruan, dan akurasi peta jalan. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 poin di bagian urgensi penelitian. 4 butir. Oke, nanti silakan bobotnya dicek di panduan, biar Bapak Ibu membaca panduan. Lalu bagian metode, akurasi metode nanti akan dinilai. Kejelasan pembagian tugas tim. Oke. Meskipun di template bagian metode tidak eksplisit, tapi ini dinilai, maka silakan di bagian metode itu ada pembagian tugas tim. Saya sebagai ketua ngapain, mahasiswa saya ngapain tugasnya. Luarannya apa di tiap tahap gitu. Lalu akan dicek pula kesesuaian metode dengan waktu, yaitu di jadwal. Jangan sampai ada yang numpuk ya. Misal tahap satu, tahap 2 kok kayaknya maksa banget di minggu pertama dan minggu kedua, misalnya bulan Februari, misal kok numpuk semua di situ, kayaknya nggak selesai deh. Ya nggak usah numpuk juga kan bisa di minggu selanjutnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian kesesuaian waktu dengan luaran, kesesuaian waktu dengan fasilitas. Oke, dan juga kredibilitas mitra kalau ada. Kalau untuk kita nggak ada mitra. Jadi lokasi riset bukan mitra ya, teman-teman mahasiswa ya. Nanti jangan dianggap, oh ini berarti mitranya lokasi riset. Enggak, tidak ada mitra di PTM dan PDD biasanya karena ini riset dasar jadi tidak dibutuhkan. Tapi kalau kok ternyata ada, saya memang ada mitranya, gitu. Ya monggo aja ditulis, enggak apa-apa. Tapi tidak masuk dalam penilaian biasanya. Oke, kemudian referensi, ini kebaruan referensinya juga dilihat. Ya, ada sih buku babon Bu Ika nih, jangan semua babon ya, jangan semua yang tua-tua ya. Bolehlah 5 tahun terakhir misalnya ya. Kemudian relevansi dan kualitas referensinya juga paling nggak internasional bereputasi. Oke, atau kalau nasional ya akreditasinya bagus gitu. Plus metadatanya yang rapi. Ini biasanya teman-teman mahasiswa agak kurang teliti terhadap metadata yang dimasukkan di dalam referensi. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan nggak bagus kalau ditata dalam referensi. Nggak lengkap. Pastikan semua ada DOI atau URL link-nya misalnya. Itu. Oke, nah ini bagian selanjutnya yang penting. Yang penting dan ini sudah eksplisit apa yang boleh dan nggak boleh. RAB. Oke. Komponen biaya belanja, pengumpulan data, analisis data, sewa peralatan, pelaporan, ini semua seperti biasanya tuh boleh. Memang harus itu komponennya. Nanti di dalam belanja bahan tuh ada isinya, misal ATK, bahan penelitian, gitu. Pengumpulan data juga ada. Uang harian peneliti, uang harian peneliti nggak ada. Uang harian pembantu lapangan, uang harian
surveyor misalnya. Ketika Bapak Ibu sudah membuat ini, pastikan jejer tabnya sama PMK ya, yang SBM ya, yang terbaru 2025 atau 26 itu ada yang terbaru. Ikuti pagu itu. Oke, jadi kalau di Jogja mau FGD, jangan sampai kasih plafon 500.000, udah jelas nggak mungkin ya, maksimal 300.000 full day. Contohnya demikian. Uang harian di Jogja, nggak mungkin 200.000 sehari. Maksimal 170.000. Nah, sampai hafal saya bikin bikin RAP terus. Konsumsi 100.000, nggak mungkin ditolak pasti. Tapi kalau kurang dari pagu boleh ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi jangan dikira-kira, jangan dibanyak-banyakin, tapi maksimal pagunya ada di SPM. Terus ini yang tadi saya sampaikan, APC maksimal untuk riset dasar adalah 10% dari pendanaan setiap skema. Oke, dari pendanaan setiap skema. Maka Bapak Ibu kalau bisa maksimal, maksimalin aja. Tesis ngajuinnya 40 juta ya, maksimalin aja 40 juta. Dari 40 juta aja Bapak Ibu cuma boleh pakai APC-nya 4 juta. Gitu. 4 juta dapatnya apa? Sinta satu, Sinta 2. Sinta satu aja ada yang 4 juta lebih sekarang. Kemarin terakhir bayar itu 4,5 juta Sinta satu. Pada mahal-mahal sekarang. Apalagi kalau menjanjikan CIP. Nah, Bapak Ibu yang PDD dapatnya 60 juta kan maksimal, harus JIP. JIP cuma boleh 6 juta. Nah, cari tuh JIP yang 6 juta gimana caranya? Nanti tipsnya mungkin dari BPI itu bisa ngasih tips tuh. Biasanya lebih soalnya. Yang nggak boleh beli tanah. Beli tanah nggak boleh ya. Bentar, sebentar. Bentar ya, ada gangguan. Oke, eh kita masuk ke yang larangan. Honorarium tim peneliti nggak boleh ya. Nggak boleh honorarium tim peneliti. Lalu beli tanah nggak boleh. Pembelian kendaraan operasional nggak boleh. Pembangunan lab, gedung, kantor nggak boleh. Pembelian alat juga nggak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau saya perlu alat alatnya nanti disimpan di lab. Nah, nggak boleh, itu inventaris ya. Meskipun alat itu dipakai, tapi kan setelah dipakai nggak akan dipakai, akan jadi inventaris. Nah itu nggak boleh. Jadi mahasiswa jangan beli laptop ya. Kan udah punya laptop. Oke, pembelian pengadaan alat komunikasi, beli pulsa nggak boleh. Oke, pulsa paket internet nggak boleh. Kemudian, "Ya, tapi kan saya ke sana butuh." Ya, itu udah masuk uang harian. Jadi kalau uang harian itu sudah masuk konsumsi, sudah masuk paket komunikasi itu udah masuk ke situ. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain, nah, dapat uang dipinjemin, nggak boleh. Hibah atau bantuan bentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat. Bapak Ibu datang bagi-bagi uang, nggak boleh. Lalu penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target penelitian juga nggak boleh. Ini baru penelitian, yang pengabdian lebih lebih rigid lagi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di bagian RAP. Assalamualaikum. Aku lagi orangnya sambung. Aku lagi orangnya Oke, Mbak sambung. Operator, boleh di mute. Oh iya, iya Pak, saya banyak ya. Sama. Dipikir aja. Ono sing anu, Mbak Septi, Bu. boleh di mute. Ono sing nyusul ta, Bu? Ono ujiane sing nyusul. Tak tak Oke, saya lanjut ya, Bapak Hah? Ibu. Saya masuk ke substansi. Gimana? Ini mengacu pada template. Oke, Mobilnya cuma satu. kita perhatikan satu demi satu. Hah? Judul Nih lah. maksimal Yang 20 anu pasti kan kata. yang nyusul. Enggak, kasih dikata. Sebentar nih, Pak Bima atau Mbak Septi minta tolong di mute yang ini ada yang bocor. Oke, maksimal 20 kata sama dengan SK atau disesuaikan SK. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ringkasan, ringkasan buat sedetail mungkin ya. Ini teman-teman mahasiswa biasanya kan yang diminta buat draft awalnya dulu nih. Mentang-mentang ringkasan, yuk ringkes. Ringkes banget. Ringkes iya, dibatasi di situ maksimal 300 kata. Tapi berisi urgensi.
tujuan, metode yang dibuat sangat detail, dan luaran yang ditargetkan. Sampai jurnal apa, linknya berapa, kalau JIB, SJR-nya, kalau Sinta-Sintanya, sampai sana. Ketika membaca ringkasan ini, orang sudah bisa membayangkan bagaimana pelaksanaan riset ini, gitu. Itu tujuan kita. Jadi jangan diumpetin metodenya, semua disampaikan. Kalau perlu dieksplisitkan, urgensi penelitian ini adalah, tujuan penelitian ini adalah, metodenya adalah, luarannya adalah, itu enggak apa-apa. Agar reviewer cepat menemukan informasi yang mau dia nilai. Itu. Oke, kata kunci. Ini adalah bagian paling kecil yang suka bikin drama. Soalnya sering lupa. Di sini ingat di bagian bawahnya C ini ada 5 kata kunci yang dipisahkan tanda titik koma. Jangan dinego. Oke, 5. Kata kunci biasanya boleh frase ya. Misalnya saya mau ngomong apa ya tentang self-regulated learning misalnya. Kan itu 3 kata. Tapi itu satu istilah, satu frase. Maka itu dihitung sebagai satu kata kunci. Oke, yang dipisahkan dengan titik koma. Jangan dinego saya koma aja ya udah, bye. Oke, kemudian saya masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pendahuluan. Bapak Ibu, pendahuluan itu ada 4 bagian. 4 bagian itu kalau di total maksimal 1.000 kata. Bukan satu bagian 1.000 loh ya. 4 bagian itu maksimal 1.000 kata. Silakan mau yang satu 100, mau yang satu 300 ya boleh lah. Yang penting memuat semua informasi yang dia minta. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Latar belakang dan rumusan masalah. Di situ latar belakang udah pasti ada. Dia minta latar No belakang, ya. dia minta rumusan masalah, dia minta apa lagi tuh, urgensi. Ya pastikan 3 itu. Biasanya tambah tujuan sih kalau ada rumusan atau pastikan 3 itu ada di latar belakang. Ya. Kemudian poin kedua, pendekatan pemecahan masalah. Ini kadang-kadang suka salah Bapak Ibu memaknainya. Pendekatan pemecahan masalah isinya metode. Padahal metode udah ada di bagian metode. Di full, Pak. Ya. Sementara mau putar-putar dulu, Pak. Minum yang keluar. Oke. Ya, pendekatan pemecahan masalah itu gini. Masalah riset ini apa sih? Gitu, sebenarnya. Masalah riset ini apa? Diselesaikan dengan cara bagaimana? Ya. Penyelesaiannya tuh pasti solusi yang ada di dalam riset ini. Pasti temuan yang ada di dalam riset ini. Gitu. Jadi bukan kok metode pelaksanaan penelitiannya. Ya, jangan diisi metode pelaksanaan penelitian. Oke. Ini harus inovatif, karena penilaiannya adalah inovatif. Harus mutakhir, sajikan dengan visual yang menarik kalau perlu. Oke, monggo sajiannya mau dalam bentuk apa? Tapi paling enak itu kalau saya biasanya gambar gitu ya. Itu lebih enak. Itu reviewer apa terbantu karena udah bosan baca tulisan banyak tuh tiba-tiba ada gambar yang bagus gitu. Itu lebih enak dilihat sama mereka. Oke, kemudian yang bagian ketiga adalah SOTA ya, state of the art dan kebaruan. Ini mahasiswa pasca pada pinter-pinter sekarang analisis SOTA-nya. Ada yang pakai Prisma, ada yang pakai apa kemarin bibliometrik, pakai segala biblioshiny untuk mencari state of the art. Ada yang analisis dokumen publikasi Scopus. Ada yang apa analisis konten aja enggak apa-apa gitu. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya di SOTA ini dan kebaruan ini? Tujuannya Bapak Ibu peneliti itu meyakinkan pembaca bahwa riset Ibu Bapak itu ada kebaruannya dibanding dengan penelitian sebelumnya. Maka ada gap, ya kan? Ada gap antara riset yang mau dilaksanakan ini dengan riset sebelumnya. Gapnya besar. Itu yang menimbulkan novelty. Nah, itu yang menjadi daya jual riset ini gitu. Ya, daya jualnya di mana sih ya? Di sini, di state of the art-nya ini, di bagian kebaruannya ini gitu. Jadi silakan harus percaya diri dengan apa yang mau dia teliti, yakinkan bahwa yang mau diteliti itu memang benar-benar sesuatu yang baru gitu.
Oke. Lalu, boleh dari sisi apa sih kebaruan itu? Dari sisi pendekatan, dari sisi variabel, luaran konseptual, konteks, setting riset, apalagi ya, teoritik, segala macam lah. Itu boleh. Ada sekian banyak gap ya. Kalau saya nggak salah itu ada 7 atau 8 gap. Metodologinya misalnya. Itu boleh. Nah, kemudian di bagian selanjutnya, bagian keempat, dari pendahuluan adalah peta jalan peneliti. Ini sudah jelas eksplisit dijelaskan berkali-kali peta jalan penelitian adalah peta jalannya ketua pengusul. Kenapa? Mahasiswa mohon diperhatikan. Oke, mahasiswa bukan peta jalannya mahasiswa, tapi peta jalannya ketua pengusul yaitu promotornya. Oke, maka ketua penyusulnya pun juga boleh berhak saja menyesuaikan arah penelitian dengan roadmap yang dia punya atau malah kebalikannya. Jadi ada tema penelitian lalu dia menyesuaikan roadmapnya dengan itu. Gini Oke, aturan-aturan itu boleh. Nah, tolong dibuat 5 tahun minimal ya, minimal 5 tahun biar tahu kemarin tuh sudah ngapain, sekarang di riset ini mau ngapain, besok selanjutnya mau ngapain gitu. Pasti kan ada ketika itu. Oke, itu di bagian pendahuluan ya, Emang sudah? Bapak Ibu. Nah, sekarang di bagian metode. Metode itu petunjuknya cuma sedikit begini, tapi isinya banyak sekali Bapak Ibu. Karena kita bisa main manuvernya di sini nih Bapak Ibu. Ini sangat ditentukan oleh kreativitas kita. Satu bagian ini maksimal 1.000 kata. Isinya apa? Isinya desain penelitian, jelas. Yang diuraikan ke dalam diagram alir. Jadi tidak mungkin tidak ada diagram alir. Oke, maka harus ada diagram alir. Nah, di sini saya kasih tipsnya. Diagram alir tuh harus gimana sih? Pakai kata kerja aktif tuh paling enak. Jadi gampang dipahami gitu mengenai, oh ini melakukan apa tuh enak. Tunjukkan apa yang sudah dan akan dilakukan. Oke, jadi misalnya diagram alirnya seperti ini, nanti di atasnya itu sebelum dilakukan. Lalu startnya di mana? Setelah start penelitiannya ngapain, lalu finishnya apa, lalu what's next gitu. Selanjutnya akan ngapain itu, implikasi dari riset ini, atau tindak lanjut ke depannya seperti apa. Ya. Sebenarnya memang tidak harus ada demikian ya, tapi kalau kita runtut menuliskan apa yang sudah pernah kita lakukan, lalu di dalam penelitian yang akan diajukan tahun ini tuh mekanismenya bagaimana, lalu implikasinya nanti jangka panjang dan tindak lanjutnya bagaimana, itu runtut gitu loh Bapak Ibu. Kan jadi lebih lebih meyakinkan untuk bisa menilai maksimal proposal kita kan gitu. Ya, ini bagian penting. Kemudian subjek dan lokasi biasa ya dimasukkan ya teknik pengumpulan data, instrumen-instrumennya ya enggak. Kalau proposalnya udah agak proposal atau malah justru sudah kalau di mahasiswa doktoral mungkin seminar hasil misalnya ya itu kan sebenarnya sudah jalan gitu ya sudah jalan risetnya tidak masalah masih diajukan ya instrumennya dimasukkan kalau ternyata capaiannya sudah sampai ada instrumen tervalidasi ya lebih bagus kalau belum ada gimana Bu Ika dibuat ya masa belum ada kita mau ngikut yang belum ada dibuat paling nggak ada aspeknya kisi-kisinya begitu kalau yang sosial ya. Oke. Kemudian untuk teknik analisis datanya yang detail, jadi data apa, analisisnya gimana. Lalu ini yang di situ hanya ditulis metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya proses luaran indikator capaian ditargetkan dan bla 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 bla. Kami biasanya membuatnya dalam bentuk tabel atau gambar juga bisa. Yang isinya prosedur riset urutan dari si diagram alir itu kita pindah ke bagian prosedur riset. Dari setiap prosedur itu hasilnya apa? Dari setiap hasil itu indikator capaiannya apa? Sama PJ-nya siapa? Oke, jadi misalnya nih prosedurnya menyusun instrumen. Hasilnya apa? Hasilnya instrumen. Indikatornya apa? Instrumennya tervalidasi. Ada tersusun dokumen. PIC-nya siapa? PIC-nya Bima Setia Nugraha. Jadi tahu, oh anggota ini kerjaannya ini, mahasiswa ini kerjaannya itu. Oke, seperti itu di bagian metode. Dari situ kan kita jadi dapat dapat metode yang runtut tuh. Nah, metode runtutnya di copy aja ke bagian jadwal nanti untuk membuat jadwal.
Sama, jadinya akan sama tuh antara jadwal sama metode. Jangan jadwal mengarang sendiri lagi. Copy aja dulu, setelah itu baru kita sesuaikan bahasanya agar lebih efektif begitu. Oke, kita ke bagian hasil yang diharapkan. Eh, biasanya begini loh. Kalau tadi PTM itu luarannya. Ini hasil itu bukan hanya luaran ya. Kalau PTM luarannya Sinta 4 misalnya. Ya udah itu luaran wajib. Tapi saat riset ternyata saya tidak hanya menghasilkan artikel ke Sinta 4. Saya menghasilkan buku, saya menghasilkan apalagi HKI, saya menghasilkan suatu framework atau model. Nah, itu semua ditulis saja. Oke, luaran pendukung. Saya menghasilkan perangkat, menghasilkan video and so on. Oke, itu ditulis saja sebagai luaran pendukung dari hasil penelitian. Tapi untuk luaran wajibnya adalah artikel di Sinta 4. Tadi kalau yang PTM, kalau yang PDD ya CIB misalnya. Dengan statusnya ya, dengan statusnya, dengan link jurnalnya, terus peringkat jurnalnya misalnya. Sedetail itu. Dari situ kita bisa ngukur, oh ini Ika Mariani itu selama ini dia sudah pernah publikasi di sini. Kalau dia mentargetkan di sini, make sense gitu. Oke, tapi kalau misalnya ini Ika Mariani ini nggak punya publikasi, dia mentargetkan langsung di Q1 misalnya, wah nggak make sense. Misalnya demikian contohnya. Tapi itu memberikan justifikasi pada si reviewer sih. Tapi kalau kita sama sekali nggak memberikan informasi tentang jurnal, ya gimana mau ngeliat gitu. Nggak bisa mereka memberikan justifikasi kan gitu. Maka kalau saya menyarankan untuk luaran wajib, ya semasuk akal mungkin seperti seolah kita bisa mencapainya kalau nanti lolos gitu. Seperti itu. Minimal nggak apa-apa orang dia juga ada batas minimal kok. Yang penting tercapai. Tapi kalau besok tercapainya kok lebih dari itu, ya itu rezeki ya. Boleh sekali. Oke, jadwal penelitian. Kalau di template itu 2 tahun seperti ini, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu. Nanti kalau yang cuma 1 tahun ya udah 1 tahun tok aja ya. Yang tabel kedua dihapus ya. Dihapus loh ya, jangan dibiarin begitu. Biar rapi juga. Oke, kalau yang 2 tahun ya dibuat 2 tahun. Nggak ada 3 tahun ya. Lalu di situ ada aturannya untuk jadwal sesuaikan dengan alur metode. Ya, bukan sebaliknya loh metodenya menyesuaikan jadwal. Enggak dong. Jadwalnya disesuaikan sama metode. Lalu hindari semua kegiatan berjalan bersamaan. Ini kelihatan gitu, rentek banget sih di bulan kedua. Padahal bulan kedua itu baru aja kontrak, udah langsung banyak banget kegiatannya. Ya kan tidak mungkin juga. Biasanya koordinasi awal, pembelian bahan, literatur review, literatur review, need assessment, apalagi nyusun instrumen. Nah, jangan ditumpuk ya. Atau jangan ditumpuk di belakang juga. Itu. Terus gunakan istilah kegiatan yang operasional ya, bukan abstrak. Ini kata kerjanya operasional aja. Contoh nih, analisis kebutuhan. Udah jelas tuh mikir analisis kebutuhan. Ngapain aja tuh kelihatan tuh. Oh ada wawancara, ah, dia FGD misalnya. Oke, kemudian pengembangan instrumen. Dia pasti membuat instrumen itu. Nyusun, mesti ono rapate misalnya. Itu nanti arahnya ke RAP tuh teman-teman. Pengumpulan data, misalnya. Analisis data, publikasi artikel. Luarannya ada banyak, Ibu. Ya udah disusun penulisan artikel JIB. Satunya penyusunan buku panduan untuk HKI misalnya. Nah, seperti itu silahkan di breakdown serinci mungkin. Jadwal serinci mungkin. Jangan disimpan ya. Nggak usah pelit-pelit untuk nulis jadwal. Sesuaikan nama metode, berarti metodenya harus serinci itu. Oke, ini daftar pustaka. Daftar pustaka dia cuma bilang bahwa ditulis berdasarkan sistem nomor. Dia nggak minta style tertentu. Dia nggak minta Oh, style. kunci saya tahu. Oke, Ya. jadi gunakan Ya, style ya. apa aja yang penomoran. Yang urut itu loh. Biasanya IEEE atau Vancouver. Biasanya 2 itu. Kalau saya nggak salah ya nanti mohon Saya koreksinya kalau nunggu anak terapi ada aja. yang salah. Jadi masjid situ aja. Ya. Pak Amrin, bocor Pak Amrin. Ya. Oke, minta di mute.
Oke, kemudian ini untuk daftar pustakanya kami minta Bapak Ibu prioritaskan untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi kalau itu nasional dan jurnal internasional bereputasi. Oke. Kemudian publikasinya 5 sampai 7 tahun ya. Kalau 5 tahun aja juga nggak apa-apa dibatasi 5 tahun gitu. Tapi adanya ya 7 tahun, 5 tahun ya boleh lah. Sebentar ya. Nah, kemudian relevan langsung dengan variabel ya. Ya jangan jauh-jauh. Misalnya saya mau riset di sini tentang pembelajaran STEM ya. Paling nggak di situ ya banyak STEM-nya gitu ya misalnya ya. Itu contohnya di sebelah kanan saya itu saya baru bisa mengcapture segitu. Sebenarnya ada di bawahnya lagi cukup banyak. Oke. Terus perbanyak karya ketua pengusul. Ini jangan tanya minimal berapa, Bu Ika. Sukanya tanyanya minimal berapa, maksimal tanggal berapa, deadline-nya. Mahasiswa sukanya tanya itu. Soalnya banyak-banyaknya. Oke, referensi juga yang wangon ya Bapak Ibu mau minta uang 60 juta untuk didanai referensinya 10. Pelit banget. Mahasiswa, ayo bikin ini referensinya sebanyak-banyaknya. Karena contohnya saja kita bikin SOTA juga cukup banyak artikel yang bisa kita masukkan ke situ. Latar belakang juga banyak banyak kebutuhan kita untuk artikel. Oke, yang di sebelah kanan itu contoh menulis saja ya. Di situ itu identitas kita apa sih? Oh, pengusulnya namanya Ika Mariani. Marianinya banyak banget pasti. Oke, kalau ada yang dia penulis pertama lebih bagus. Tapi kalau misalnya ini penulis pertamanya sudah ada nih, ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, ada banyak lagi di bawah. Tapi aku juga punya loh yang penulis kedua, ketiga gitu. Nggak apa-apa, masukin aja. Yang penting penulis pertama ada banyak. Ya, tapi jangan sampai no, Bapak Ibu semua banyaknya penulis kedua, ketiga, keempat, kelima, keembuh yang DKK. Bapak Ibu nggak ada yang menulis satu ya, jangan dong. Ini ketua pengusul, oke? Bukan mahasiswa. Jadi silahkan mahasiswa mencari karya dari pembimbingnya sebagai ketua pengusul yang bisa kita masukkan di sitasi dan daftar pustaka. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Nih kalau ini saya punya punya pandangan seperti ini ya. Kita harus berani mencoba dan berani gagal karena itu adalah jalan paling jujur untuk bertumbuh dan berhasil. Menurut saya begitu sih Bapak Ibu. Karena ya tahun lalu saja saya submit banyak banget, tapi nggak diterima semua. Yang keterima cuma dikit. Jadi kalau ada yang tanya, Wika itu kok Jangan diterima curhat terus? Bu Ika. Iya, Pak Miska. Ya gitu ya Pak Miska ya. Maksudnya tuh ya nggak terus sekali submit yuk keterima loh ya. Saya Semangat, submit semangat 6 keterima semuanya. 2 ya kayak gitu namanya kompetisi. Apalagi kompetisinya sekeren ini gitu kan. Tapi percaya saja sih kalau proposal riset kita itu akan menemukan jalannya sendiri untuk skema pendanaan. Nggak tahu kalau nggak di sini entah di mana itu pasti ketemu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke Pak Bima untuk sesi diskusi. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, Bu Ika, wah tidak terasa cepat sekali Bu Ika menyampaikan ini lengkap sekali tadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa karena beliau menyampaikan dengan menyenangkan sepertinya jadi terlena dengan waktunya. Sekalian sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, kami mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu sekalian kami persilahkan untuk bisa mengisi absen yang sudah kami share di kolom chat untuk bisa kami rekap, untuk kami bisa lihat keaktifan kita semua di Universitas Ahmad Dahlan terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh BRIN gitu. Nah, walaupun sudah lengkap yang disampaikan Bu Ika tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman dosen maupun oleh teman-teman mahasiswa berkaitan dengan hibah penelitian tesis mahasiswa dan penelitian disertasi doktor. Mungkin kami persilahkan kepada teman-teman dan dosen dan Bapak Ibu mahasiswa
Silakan untuk 3 pertama. Saya Bu. Pak Saya Bima. boleh, Pak. Saya Pak Bima. Saya nggak raise hand tapi langsung ngomong. Ya, silakan Bu Triani. Nanti Oke. selanjutnya Bu siapa tadi? Nanti Bu selanjutnya Bu. Diah, Pak. Iya, Iya. Ye. Aduh, Prof Dia sama Prof Triani. Ampun ngetes loh, Prof. Aduh, Mbak Ika, ini nggak Takut ngetes, saya. ini betul-betul nggak tahu nih. Tahu mau tanya nih Bu Ika. Ye, silakan Prof Eh, Triani. Nggih, Bu Ika, ini kan saya kan membimbing tuh mahasiswa. Nah, kebetulan tuh keilmuannya itu agak tidak linear gitu. Kan kemarin saya sudah mencoba ya untuk apa namanya mengajukan. Kemudian karena keilmuannya nggak linear itu saya berusaha untuk memasukkan karya-karya. Tetapi toh akhirnya ya tidak lolos begitu karena kan tidak linear tuh. Nah, bagaimana seandainya itu yang mengajukan adalah kopromotor, jadi pembimbing kedua gitu, Bu Ika, yang keilmuannya agak sedikit linear gitulah. Nah, ini bagaimana sarannya Bu Ika atau bagaimana ini baiknya? Terima kasih Bu Ika. Iya, kalau Sami. Ditampung dulu aja ini. Lanjut ke Prof Oke. Dia dulu nggak apa-apa. Ye, Prof, monggo Prof Dia. Kami persilakan Prof Dia. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah saya sudah running 3 proposal ini di sistem dan sudah sampai approval, sudah Ngoten sampai Prof Mantap. Dia. isi Prof budget. Dia Ada gitu satu loh. yang boten gitu. Ada satu yang belum dijelaskan karena kalau saya kan input data sendiri ya, saya nggak minta mahasiswa untuk saya kasih akun terus ngisi-ngisi sendiri, enggak. Itu mesti saya sendiri yang input. Tadi mungkin kelewat di bagian rumusan masalah itu kan baru tuh Bu. Rumusan masalah setelah input-input itu. Jadi kalau mahasiswa kan di sini buat proposalnya. Kalau dari sisi dosen itu yang menginput ya, saya sebagai promotor di sini saya isi yang mana itu karena itu kan ada pilihan. Ada pilihan rumusan masalah. Saya lupa di bagian apa sebelum input apa upload proposal atau di mana. Di rumusan masalah itu ada pilihan kesehatan dan lain sebagainya. Kesehatan iya, itu iya, iya. ada genomik dan lain sebagainya. Saya masukkan tuh jedet gitu toh. Nah, terus ada rinciannya lagi, rincian rumusan masalah. Itu tuh diisi seperti yang punya kita kan ya, atau diisi yang dituliskan mereka di sana gitu. Itu yang dari sisi saya. Kalau sisi mahasiswa kan mahasiswa nggak ada proposal orang isi orang upload ya. Idealnya kan yang upload kan kita gitu ya. Mungkin mereka nggak belum paham mengenai pengisian itu. Itu Mbak Ika itu aja dari saya matur nuwun. Nggih. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya kebayang berarti oke, baik, baik. Saya jawab dulu ke Pak Ini Bima Bika, nggak Bika ya bisa. Bika, sama yang di chat itu Oh, di Erlang chat. Mujin bertanya untuk pajak pengeluaran bagaimana. Jadi 3 pertanyaan. Lo belum dapat udah mau pajak. Iya. Oke, monggo Bika dari Bu Triani, Prof Baik. Triani, terus Prof Dia dan Bu Prati. Oke, baik izin. Terkait pertanyaan pertama, Prof. Triani. Nah, kalau ini sebenarnya kebijakan, menurut saya kebijakan dari LPPM dan juga program studi ya. Kalau di panduan tuh eksplisit menyatakan bahwa yang mau jalan malah. Bu Ini ada Iim, bocor ini, ada bocor ini. bocor Bu Iim. Bocor Bu Im. Maaf mahasiswa saya. Baru tawar-menawar ini kita ambil dulu. Oke, kalau di panduan itu eksplisit menyatakan bahwa pengusul adalah pembimbing utama, begitu Ibu. Nah, ini mau kalau saya sih saya ajukan aja Harus buat utama kalian. Bu Ika. Bu Dalam Ika harus utama nggih. harus Oh, harus utama, utama siap. Nggih. harus utama. Nanti tapi kita konsultasikan dulu di belakang ya. Oke, siap. Jangan bilang Pak Piska ya. Ya, oke, siap. Nggih, Tapi monggo pembimbing utama. dikondisikan biar jadi utama gitu Bu Triani. Karena kemarin Prof Enade ngendikake seperti itu. Oke, eksplisit. Kalau dulu Betul. itu, kalau yang tahun lalu kan nggak ada tulisan pembimbing utama. Terus tiba-tiba tuh pada sosialisasi apa penyamaan persepsi reviewer itu tiba-tiba pembimbing utama. Jadi tuh tahun lalu sangat-sangat dinamis sekali kebijakan itu baik lisan maupun tertulis kayak gitu Bu Triani. Maka di tahun ini dikunci sejak awal pembimbing Oke, utama. siap. Tapi mari kita kondisikan bersama. Intinya itu sih karena dari Pak Piska. Siap, Bu Ika. Ya, memang sangat tricky untuk tesis dan Ya. doktor itu karena
Ya nggak semua yang kita bimbing adalah sama dengan portfolio publikasi kita gitu nggih Bu Triani. Saya pun mengalami tapi bismillah lah ya mari kita usahakan sebaik mungkin gitu. Oke, kemudian yang kedua tadi Prof Dia, saya jadi ingat waktu nyusun apa ya kemarin. Kayaknya semua skema itu sekarang minta rumusan masalah yang untuk prioritas atau strategis nggih, Prof Dia nggih, kalau saya nggak salah nggih. Saya cuma dasar yo dikon ngisi J makane. Nah, gitu. Um, itu tuh ya saya isi sak pangerten saya saja, tapi terus gimana Nggih, ada keseragaman atau enggak atau biar nggih. sepemahaman kita sendiri-sendiri. Kalau saya sih Betul. kemarin tanya si N sih. Prof N itu teman saya gimana? Tanya Prof N yo wis jawab sak ngertimu saya nganu ngono nih. Oke, Nek dari pokoknya saya sini ngerti ini. misalkan. Oh, Tapi oh. itu kalau kemarin yang skema lain itu saya ngisinya juga disesuaikan sama proposal itu gitu, Prof. Gitu. Khawatirnya kalau kita disuruh kopas yang ada di sana, karena di sana tuh sudah ada. Oh, enggak Nanti maksudnya. pas kita Heeh, kopas jebul heeh. jebul salah atau sebaliknya ming dikon kopas kaya itu loh, kaya sing Oh, titik koma itu loh. oke oke. Maksudnya bukan rumusan masalah secara redaksi persis yang ada di proposal, tapi mengacu pada tema proposal itu. Kalau nggak salah itu sebelum kita ngisi rumusan masalah tuh kita ngisi apanya dulu gitu loh, Prof. Bener nggak sih? Tema atau apa gitu kan? Enggak sih sampun, habis itu Nah. adalah itu berarti kan Rumusan tidak sama bisa. uraian kegiatan nggih, Prof? Kalau nggak salah. Lah ya itu, Iya. pripun jarke wae karepe dhewe ngono ya. Saya juga, kalau saya memang dari kemarin karena di template yang skema lain itu kan nggak ada rumusan masalah, jadi saya buat aja suka-suka saya. Terus uraian Oh, wes. kegiatannya tak breakdown dari misalnya rumusan masalahnya 3 itu, nah untuk menjawab rumusan masalah uraian kegiatannya apa gitu. Oh iya sih, jadi tuh kayak metal-metal dari proposal tapi nggak bisa metalin Mm-mm. juga Nggak gitu loh, bisa. karena harus harus ngelengkapi, makanya kan jadi Mm-mm. tambahan pekerjaan untuk promotor juga untuk Mm-mm. itu ya. Ya Mm-mm. sudahlah, berarti sakarepe dhewe we, gitu. Sakara PDW. Nah, Nggih. ini juga malah jadi perhatian untuk kita semua ya Bapak Ibu ya, karena Prof dia sudah sampai di approve berarti Prof dia sudah mengalami seluruh seluruh apa layer nih yang ada di Bima. Sampun. Oke, Tinggal klik aja komando nih Pak Pisca piye oke, gitu. leres. Nah, Nggih. Bapak Ibu, ini Bimanya berarti membutuhkan konsentrasi kita bersama, jangan dipasrahkan serah-serah gitu ya sama mahasiswa nanti bingung dia ngisi di bagian rumusan masalah untuk prioritas atau strategis itu kalau saya nggak salah, plus uraian kegiatan. Oke, jadi dibantu nanti mahasiswanya nggak seperti Prof Dia tadi, malah mungkin kita bisa handle sendiri juga. Apalagi kan Bimanya sekarang banyak yang isinya reviewer kan. Yang kan tidak semua pengusul kan. Jadi hati-hati saja gitu. Apalagi sekarang kalau mau login Bima pakai OTP ya Prof ya. Terus harus masuk ke email. Iya, Nah, jadi OTT tuh banyak banget itu loh Mbak. Nek, mm, makanya kan harusnya tuh sekaligus mahasiswa tuh ngisi itu aja. mm, Rumus nek mau praktis loh ya. Mahasiswanya diminta ngisi rumusan masalah, tapi yang diringkes itu bukan versi proposal sama sama mm. metode yang diringkes yang bisa masuk ke sana sih apa Ah, tambahan gitu ben ben oke. pembimbingnya gampang. Tapi nek pembimbingnya mau fokus ya monggo Nggih, gitu. betul, nggih, betul. Itu bisa jadi salah satu strategi malahan nggih. Prof dia nggih ini. Jadi Bapak Ibu apa pengusul nanti boleh langsung bereksplorasi dengan Bimanya. Ada bagian rumusan masalah dan uraian kegiatan itu yang harus diisi, tapi exclude template ya. Exclude template. Di luar template. Kalau sudah ada kan enak, nanti Bapak Ibu tuh tinggal copy paste aja gitu loh maksudnya Prof Dia tadi. Tapi kalau yang di template itu tidak ada bagian itu, oke. Jadi silakan di-exclude saja. Biar penasaran, biar langsung buka Bima. Soalnya anu Mbak, soalnya tema rumusan masalah itu beda sama yang ditulis Mm-mm. sama kita. Jadi Mm-mm. rumusan masalahnya tuh udah definite gitu loh. Kalau Betul. definite berarti kita tuh harus nulis nulis lagi, ora iso cuman di kopas. Betul. Iya saya sekarang keinget saya nggak bisa ngopas karena Bisa. ternyata beda Iya, gitu. karena ada tema-tema lagi yang harus dipilih itu disesuaikan. Betul betul. Nggih, itu Apalagi aja temanya berarti. pilih paling bawah yang lainnya itu. Wah itu masa Luas ini banget itu. Oke, iya, Prof. nggih, mungkin yo nek ra mahasiswane sik gawe yo berarti promotore kon fokus gitu. Iya. Oke, betul, betul sekali.
Nah, ini ada yang sudah mulai fokus tuh, Prof. Dodi sudah membuka kameranya. Dia lagi fokus, dia mikir apa yang akan dia lakukan setelah ini. Oke, makasih Prof. Dia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga tadi. Pajak. Siapa ini yang bertanya soal pajak? Pasti Andi ini, Bu, belum Bu. dapat uangnya, Bu. Ibu mau bayar pajak. Ya, nanti insya Allah Bu Prasti, Andini dapat ya, lolos. Tapi dia juga dulu proposalnya yang bagus Amin. ya. Amin. Nanti setelah itu mikir pajak pengeluaran. Nah, pajak pengeluarannya ya sama seperti pajak lainnya. Ada PPN, ada PPh, sesuai dengan aturan negara. Bayarnya gimana? Bayarnya lewat UAD. Nanti misalnya nih sudah didanai semua, Ibu bayar saya nih sebagai honor, sebagai apa? Misalnya pakar, saya dibayar, saya dapat potongan pajak tuh Bu. Nanti data saya disetorkan ke UAD, ini pajak untuk Bu Ika, dibuatkan e-billing. Oke, kalau udah buat e-billing, Bu Prasin bayar ke bank. Udah selesai, gitu aja. Jadi ke UAD-nya hanya untuk menerbitkan e-billing. Eh, Bu Ika, saya boleh nyelo sekedap masalah pajak Boleh, boleh terkait Pak. dengan kemarin Pak Pisa responnya kok baru sekarang ngurus pajak. Mungkin ini nanti pas nulis proposal itu tuh Ya, dibuat aja pajak itu diselesaikan di laporan kemajuan. nah, Strateginya seperti itu kalau dari saya. Maka nanti nggak ada lagi komentar Pak Pisa kok hari-hari gini baru ngurus pajak gitu. Nah, sehingga benar, Sepakat, Bu Prof. nggih, Setuju, Prof. sepakat. Bos. sehingga itu pengaruhnya adalah ke alur penelitian gitu. Jadi Bapak Oh, Ibu kalau bisa alur penelitian yang pajak-pajak itu diajukan aja, termasuk responden kan dipajeki juga tuh itu. oke. Nah itu supaya nanti pas laporan kemajuan itu sudah ngurus pajak lah pas hari terakhir tuh udah nggak pajak-pajakan lagi. Mungkin itu malah krusial untuk proposal ini gitu. Betul, betul. Berarti di jadwal teman-teman, Ini masukan dari Prof. Dia bagus sekali. Apalagi akhir tahun banyak yang cuti. Itu staf keuangan pada cuti. Kemarin kami nyampaikan juga, Prof, ke teman-teman di keuangan. Boleh dong kalau cuti jangan masuk bulan Desember. Apalagi Desember pertengahan nih, kasihan pada mau bayar pajak gitu kan. Itu juga sudah diakomodir, sudah oke. Kemudian, nah ini saya sedikit curhat nih. Bapak Ibu dan Prof dia juga ya. UAD itu bulan Oktober atau November itu sudah masuk di PKP. Nah, beberapa skema pendanaan khususnya ini kalau yang LPDP loh ya, kalau yang non LPDP sih saya nggak tahu kayaknya masih sama aja ya nggak ada potongan pajak. Kalau yang LPDP itu berapa? Budgetnya 11, sekian persen di awal. Jadi pencairan. Misal saya dapat 100 juta, saya akan dipotong 11, sekian juta langsung jebret. Saya hanya akan menerima 89 juta. Itu kalau kalau sekarang nih setelah UAD masuk PKP. Nah, itu mengakibatkan potong sih gede banget tuh di awal sekian belas persen. Tapi kita nggak perlu ngurus pajak lagi. Kemarin kami konsultasi begitu. Nah, nggak tahu nih sekarang yang apa namanya pendanaan untuk yang Kementerian apakah mengikuti alur itu atau enggak. Nah, nggak tahu. Tapi yang jelas kita memang wajib bayar pajak itu semua teman-teman ya. Dan ya mari kita selesaikan karena itu kewajiban kita. Karena dana yang kita terima bukan uang kita ya enggak. Itu kan uang negara yang harus kita alokasikan untuk riset. Seperti itu. Kemudian Putasnim ya ini gurunya anak saya ini Putasnim. Materinya boleh nanti saya share Ibu. Kemudian memberi contoh detail terkait pendekatan pemecahan masalah. Aduh, saya malu kalau ngasih contoh. Punya saya nggak apa-apa. Apa-apa, Bu? Tapi jelek. Yang lolos aja gitu ya. Tapi saya nggak tahu bener apa salah. Kalau ini persepsi saya gitu Pak Triantoro. Tapi Ya, dan Pak persepsinya Triantoro tuh lebih bagus. persepsi reviewer juga loh, Bu Ika. Ya, ya, ya. Semoga ya. Ini Ya, yang PTM. Tapi masalahnya punya Pak Triantoro pasti lebih bagus sih. Wait. Hmm, mana ya? Pendekatan, pemecahan masalah. Oke. Ini tuh kemarin tuh memang banyak persepsi pendekatan pemecahan masalah tuh, Bapak Ibu. Jadi ketika kami mereview pun ini Pak Triantoro juga mereview kan, teman-teman mereview tuh bentuknya lucu-lucu.
Kelihatan nggak? Ini riset saya tuh judulnya tentang transparansi keuangan ceritanya. Nah, ada sedikit sedikit bercerita tentang apa ini ya, urgensi gitu ya. Terus masalahnya tuh di sini. Ini masalah saya. Karena judulnya saya pendekatan pemecahan masalah, saya ngomong masalah dulu. Oke. Setelah masalah saya selesaikan dengan cara apa? Saya eksplisit ngomong, diselesaikan dengan pendekatan inovatif. Pede aja, pokoknya ini inovatif buat saya. Padahal mungkin kalau dibaca sama Mas Lutfi, inovatif apanya atau bubu gitu. Pokoknya saya klaim aja itu inovatif. Berupa apa? Berupa 1, 2, 3, 4, 5. 5 strategi yang saya pakai. 5 pendekatan yang saya pakai dalam riset ini untuk menyelesaikan masalah saya tadi di awal. Itu. Ini kalau visualisasinya ya. Nah, nanti Pak Triantoro dan teman-teman bisa membuat visual yang lebih cantik. Oke, nah ini bagian bawah agak uraiannya dikit. Ini saya nggak berani banyak di bagian pendekatan pemecahan masalah, karena menurut saya di bagian penting tuh justru di bagian yang lain tuh justru bisa lebih banyak, bisa lebih maksimal gitu. Nah, kayak gini, misalnya state of the art-nya ada banyak sekali saya membaca artikel-artikel dari penelitian sebelumnya. Karena menurut saya disinilah saatnya saya memaksimalkan kemampuan saya untuk gitu, membandingkan riset saya dengan riset lainnya. Bapak Ibu pun juga akan kami harap mahasiswa juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan pelit-pelit aja gitu kalau baca banyak, bandingin aja. Dan disitulah nanti akan muncul kebaruan. Gitu. Nah, kalau saya senang gambar-gambar begini, saya coba untuk menampilkan kebaruannya menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan publikasi yang saya analisis dengan apa ini, bibliometrik. Ada tambahan sedikit. Lalu ini peta jalan karena waktu itu Astacita RRN gitu ya waktu itu. Kalau sekarang kayaknya di panduan tuh RRN deh yang di sama prioritas deh. Dikaitin dulu, dikaitin, baru ke peta jalan. Nah, biasa anak perempuan suka warna-warni ini. Suka warna-warni anak perempuan. Tuh. Nah, pastikan ini agak narsis. Isinya Patriantoro semua pastikan. Patriantoro publikasinya banyak sekali. Nah, bisa dimasukkan seperti ini. Ini mahasiswa boleh ditiru ya. Seperti itu. Itu semoga membantu Pak Tri. Assalamualaikum, Bu Ika. Apa? Assalamualaikum. Dalam Pak Ji, Abdul Pak Abdurrahman. Rahman. Ji, silakan Bapak. Izin Bu Ika, saya dari mahasiswa S3 Ilmu Farmasi. Saya mau nanya terkait dengan apa namanya diagram alir yang di metode itu yang apa namanya pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tadi di diagram alir kan posisi penelitian pengusul untuk kerja sebagai ketua ini kan misalkan ini posisinya adalah barunya itu dari sampel risetnya. Tetapi salah satu parameter uji itu pernah dilakukan, begitu kan? Pernah dilakukan dari sisi lokasi, dari sisi lokasi pengambilan sampel, jenis sampelnya berbeda, tetapi pernah dilakukan oleh peneliti lain. Nah, Ibu Bu Ika menyampaikan itu nanti bisa dicantumkan sebelum apa namanya penelitian sebelumnya itu nanti bisa dicantumkan. Nah, apakah penelitian sebelumnya itu boleh kita cantumkan dari penelitian orang atau harus peneliti pernah melakukannya atau bagaimana begitu? Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan referensi, Bu. Nah, referensi tadi kan sebanyak-banyaknya begitu kan. Misalkan Bu, kalau dari 5 tahun terakhir itu apa namanya terbatas begitu kan publikasi dari pengusul yang saya citasikan
itu nggak masalah atau bagaimana? Akan menjadi pertimbangan reviewer atau bagaimana begitu? Karena misalkan, oh dia publikasi terkait dengan cancer ini ada di 2000 kalau 5 tahun 2019 atau 2017 begitu nggak masalah. Sebanyak-banyaknya begitu untuk referensi. Mungkin itu dari saya, Bu Ika. Oke, baik. Nggih, pertama Pak Abdurrahman nggih. Saya menjawab yang diagram alir. Diagram alir itu ada di metode kan? Diagram Nggih. alir itu milik peneliti. Nggih. Oke, maka Nggih. sebel ya, maka riset sebelumnya adalah riset peneliti, Hmm. bukan riset peneliti lain. Kalau riset peneliti lain mau dimasukkan di gap saja di SOTA nanti di bagian atas tadi untuk bisa Oh, menjawab gap antara apa yang sudah pernah dilakukan dengan sampel tertentu, dengan intervensi tertentu, dibandingkan dengan riset yang akan Bapak lakukan. Itu nanti di bagian set of the art atau kebaruan. siap. Betul. Tapi kalau sudah masuk diagram alir, apa yang sudah dilakukan oleh ketua pengusulnya atau tim Nggih. yang melibatkan ketua pengusul itu, lalu dilanjutkan dalam riset yang akan diusulkan ini, gitu. Siap. Oke, itu bagian pertama ya, Pak. Ya. Clear ya? Nggih. Oke, yang bagian kedua tadi, kalau dulu tuh Referensi. eksplisit, kalau dulu tuh eksplisit minta 5 gitu, kalau saya nggak salah. Eh, Waktu itu kami bisa lihat ininya, apa namanya ya, eh panduan penilaiannya gitu loh, rubrik penilaiannya gitu loh. Ini saya coba cek dulu deh, penilaian itu di bagian, nah, wait, di sini tuh masalahnya yang sekarang itu tidak ada jumlah referensi harus berapa. Oh ini ada, sorry. Saya tampilkan panduan ya. Wait, terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat. Rekam jejak. Ini kan kita pengennya skor maksimal dong untuk rekam jejak. Skor maksimal tuh 4. Lebih dari sama dengan 5. Oke, lebih dari sama dengan 5. Di situ tidak ada ketentuan harus yang 5 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir memang. Tapi better yang paling baru. Begitu Pak Abdurrahman. Jadi kalau ditanya pertimbangan, ada pertimbangan ya pasti ada pertimbangan. Kalau misal nih saya reviewer, saya menilai punya Bapak, ternyata yang 5 itu 15 tahun terakhir. Saya menilai punya X, yang punya X 5 tahun terakhir. Misal saya harus memberi penilaian, pasti saya bagusin yang 5 tahun terakhir dong. Misalnya loh ya, sama-sama 5 kan begitu. Karena ini sudah masuk ke justifikasi reviewer sih ya. Jadi kita nggak bisa tahu model justifikasinya seperti apa sih. Tapi angkanya adalah 5 dan itu ketua pengusul. Gitu Pak Abdurrahman, apakah clear? Nggih. Terima Oke. kasih, Bu Ika. Oke, baik. Nah, teman-teman, nah dari sini nih, dari skor ini sebenarnya kita tuh sudah bisa self assessment loh dengan proposal kita. Ya nggak angka-angka mati seperti ini 5, maka ya minimal harus 5. Lebih dari itu bagus. Relevan, kita tuh bisa ngukur kok sendiri relevansi kepakaran kita sama proposal tuh iki wis relevan apa urung, itu kan udah bisa. Jumlah kolaborator wis 50 apa urung. Nah, ini organik ya. Ini PR kita di masa depan ini lebih dari 50. Tuh, tajam inovatif. Nah, tadi saya pakai kata-kata ini kan inovasi, pendekatan pemecahan masalah. Saya klaim aja pendekatan saya inovatif gitu. Lalu saya buktikan letak inovatifnya di mana? Karena apa? Kok kayak gitu? Karena dia minta inovatif. Gitu. Terus state of the art dan kebaruan menggunakan pendekatan baru. Makanya kita pakai tools-tools untuk bisa meyakinkan bahwa riset kita emang punya kebaruan tinggi. Seperti itu. Kayak nanti dibuka ya panduannya ya, ini biar bisa menulis dengan baik. Termasuk yang pustaka tadi pertanyaannya Pak Abdurrahman ternyata lebih dari 80% mutakhir. Nggih, Nanti Bu Ika. Hmm, Itu ada pertanyaan lagi Bu Ika dari Pak Heri Herdiman MPD. Pak Heri.
Kalau pendekatan saya mirip dengan kerangka pikir atau tidak, saya nggak tahu kerangka pikir apa. Pikir, ya bisa mirip-mirip kerangka pikir lah ya sebenarnya. Ya, Mirip-mirip mirip ke sana Bu Ika mirip-mirip kayak. kerangka Ya, pikir. Jadi masalahnya apa, lalu untuk gimana menyelesaikannya solusinya, dengan cara inovasinya gimana? apa gitu. Mm-mm. Mirip-mirip Pak Heri. Pak Heri udah selesai Ibu. proposalnya ini. Mohon doanya Ibu. Ini lagi sambil revisi-revisi. Pak Atau Trianto, nuhun Ibu. nggih, agak bingung terkait hal di atas. Semoga habis ini nggak bingung ya Pak. Jangan-jangan penjelasan saya bikin tambah bingung. Kalau tambah bingung nanti kita ketemu di lapangan Sembeko Pak, lari ya. Hobinya Pak Triantoro. Coba Ibu Monggo, sekalian ada yang lain lagi ada lagi? yang masih perlu ditanyakan Ibu sekalian? Boleh, mumpung ada Ibu Dr. Rika. Saya Mas Pak Bima Biska, kalau boleh belum silakan ada. Pak Biska. Iya. Oke, Bu Ika, pertanyaan saya ini mungkin biar disimak juga para peserta. Nggih. Saya masih sering menjumpai sebenarnya mana ranah ini dikerjakan oleh dosen, mana ini ranah dikerjakan oleh mahasiswa. Dan saya sebagai dosen yang belum pernah mengusulkan PTM PDD, saya juga harus tahu sehingga selaku kami selaku pengelola itu biar biar fair gitu nggih. Ya mohon maaf kita harus bicara ideal gitu nggih. Idealnya sejauh mana sih sebenarnya teman-teman mahasiswa pasca itu membantu dalam proses PTM dan PDD ini gitu. Biar nanti saya juga tidak secara barbar juga menyampaikan, oh ini tugasnya dosen. Saya juga harus tahu itu gitu. Itu saja Bu Ika, matur nuwun. Pertanyaan Bapak sangat sulit saya jawab. Tapi menarik Bu Ika karena sering terjadi nih. Kalau gini jawabannya subjektif boleh nggak menurut pandangan saya? Nggak apa-apa, paling tidak Boleh, boleh. pengalaman jenengan sejauh ini yang agak Nggak ideal. apa-apa. Saya saya dinilai agak ideal sama Pak Piska katanya. Baik, menurut saya, ini saya disclaimer dulu, menurut Ika Mariani, kalau menurut Bapak Ibu tidak sesuai, enggak apa-apa ya. Pertama, proposal. Proposal itu miliknya mahasiswa. Oke, maka silakan mahasiswa maksimalkan. Dia kasarnya gini, jangan cuma urun judul. Loh emang ada urun judul? Ya ada juga gitu ya. Masalahnya kan ternyata tidak semua mahasiswa punya motivasi yang tinggi untuk menangkap peluang ini. Padahal Bapak Ibu tahu mahasiswa, kami sebagai dosen, kami tuh punya motivasi yang sangat tinggi untuk membantu Bapak Ibu cepat lulus. Kalau saya bicara dari sisi prodi, saya pengen cepat-cepat ganti mahasiswa. Iya, iya biar cepat lulus. Makanya gimana pun caranya gitu ya, termasuk termasuk didekatkan dengan peluang-peluang riset seperti ini kan biar Bapak Ibu cepat lulus. Proposalnya dari mahasiswa dong, paling tidak dimasukkan di dalam template gitu. Dimaksimalkan dulu deh dari level mahasiswa. Nah, kalau sudah, bagian kami nanti dosen di situ mengupgrade agar sesuai dengan standar dari PDD atau PTM. Karena kami paham standarnya mahasiswa adalah standar tesis dan standar disertasi yang tidak kompetitif terhadap hibah. Kami paham itu, tapi kami punya taste yang atau standar yang tentu berbeda karena dosen itu sudah biasa untuk berkompetisi dalam hal pencarian funding-funding untuk riset. Maka tugasnya dosen adalah mengupgrade. Nah, seperti itu ya. Jangan jangan kemudian mengupgrade-nya dibebankan sama mahasiswa. Mereka mah nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kalau saya berpikirnya eh, baru kali ini main mau PDD atau PTM. Nah, terutama yang bagian roadmap nih, Bapak Ibu. Roadmap tuh punya siapa? Punya kita, punya dosen gitu ya. Maka kita yang harus apalah paling tidak menyesuaikan roadmap itu dengan apa yang ditulis oleh mahasiswa. Termasuk pengalaman ini Pak Piska. Sampai kemarin ada dosen kami, kebetulan kami di Prodi S3 juga ngelola, eh, minta izin, dosen ini minta izin, saya pengen menyesuaikan judulnya tidak sama persis dengan disertasi ya, agar saya lebih enak bikin roadmap-nya gitu, sampai ke situ. Kami izinkan, oke nggak apa-apa, asal mahasiswanya nggak masalah, dan tidak ganti banget juga gitu. Artinya yang dia usulkan masih jadi bagian dari disertasi itu, dan itu nggak apa-apa banget gitu ya. Itu kolaborasinya dalam penyusunan substansi. Secara teknis, kalau secara teknis,
Saya prefer yang mengelola sistem adalah dosen. Saya prefer dengan itu. Satu, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang juga sekaligus sebagai reviewer, kita punya kewajiban untuk bisa menjaga data-data proposal yang kita review atau data-data proposal sebelumnya atau data-data proposal lain pada tahun yang sama. Itu kewajiban kita. Secara ya etika itu jauh lebih baik kalau kita yang mengelola sistem. Termasuk yang tadi kasus disampaikan oleh Prof. Dia ada isian yang baru, di mana itu tidak include ke template. Yang mikir siapa? Kita dosennya gitu. Maka mari kita kelola. Terutama sekarang ada kode kode OTP yang mengharuskan kalau login harus punya OTP dari email pribadi. Nah itu kan menyulitkan banget itu. Itu menyulitkan banget kalau dipegang orang lain. Itu maka mari kita pegang sistemnya sendiri. Kayaknya itu aja ya Pak Piska. Ada lagi nggak? Assalamualaikum. Izin, Bu Ika. Oke Iya, Pak Pak. Yus. Saya, Siapa, Yun? saya Sehat Pak Yus. sehat, alhamdulillah, rabbil alamin, Ika. Izin Pripun? saya bertanya, ini saya baru belajar tahun ini untuk bisa masuk juga mengajukan proposal di RPM. Yeay, selamat. Terus pripun? Baru mulai belajar nih. Ini terkait roadmap, Bu Ika. Apa saya memulai roadmap itu buat lagi dari tahun sekarang, 5 tahun ke depan, atau roadmap yang sudah ada yang berakhir besok 2027 kalau tidak salah yang pernah saya buat. Mohon penjelasan dan arahannya, Bu Ika. Ya, Oke. silakan Bu Ika. Baik, kita aja ya Pak Yus ya. Pak Yus, Ya, itu saja. roadmapnya tidak harus dimulai tahun ini Pak Yus, bisa dari tahun kemarin. Yang menunjukkan bahwa sudah ada portfolio atau rekam jejak Pak Yus terkait riset itu Pak Yus. Gitu. Oke, 1-2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang nggak apa-apa. Yang penting include 3 masa gitu, 3 generasi ya Pak. Oh Masa gitu. lalu, masa kini, dan masa depan. Oh gitu ya. Berarti diperkirakan 2 tahun yang lewat sekarang dan 2 tahun ke depan gitu ya. Heeh, heeh. Oh Biasanya gitu. biasanya 5 tahun ya Pak Yus ya. Tapi kalau lebih dari itu juga boleh. Saya sering lebih ya Pak. Soalnya Oh ada gitu. yang dulu-dulu gitu kayaknya harus dimasukkan gitu ya tak masukkan. Kalau yang dulu Oh loh ya, gitu. yang dulu-dulu Hmm. boleh lah lebih dari Hmm. 5 tahun. Oh gitu ya. Sip, sip. Oke, terima kasih Bu Ika. Sehat selalu. Kandar Barakallah. Ya, Pak sami, Pak Yus. Yus sehat-sehat nggih. Amin, amin. Ada lagi Bapak sekalian atau Terima kasih, teman-teman Mas. Saya, yang Bu Ika, boleh tanya Bu Ika? Aduh, ini pakar PDD sama PTM tanya kan ya, gimana? Pak Iya. Bambang apa? Bu Ika kayaknya saya harus diajari lagi untuk bikin itu apa namanya novelty-nya pakai dimension ya. Aha, boleh. Pak Ya Bambang kan diajari. bisa akses Scopus, ngapain? Akses Dimension? Oh ya udah diajari yang pakai Scopus kalau gitu. Nanti pakein akun saya. Boleh. Iyalah. Itu mahasiswa Bapak pinter-pinter loh. Iya, Mahasiswa keren Bapak toh. itu, si Iya. Ilham Lutfi itu lah, ya Allah, pinter Iya. Satu lagi, ini Pak Hamdan bisa ngajuin lagi nggak ya untuk PDD-nya? Pak Amdan bukannya memang multi years? Atau baru 1 tahun? I forgot. Yang kemarin? Lupa saya. Tapi boleh ya kalau PDD multi years itu boleh kah? Boleh, memang 2 tahun maksimal. Oh oke. Ya udah kalau gitu. Ini Pak Hamdan ada nggak di dalam ini? Pak Saya nggak Amdan tanya, dicari nggak cek. Bapak, mana orangnya? Dan Pak biasanya Hamdan ada pengajuan nggak? PDD langsung 2 tahun ya Bu Ika ya? Iya, Langsung 1 tahun, nggak 1 apa-apa. tahun 2. Jadi kalau misalnya nih saya milih 1 tahun, nanti isiannya cukup 1 tahun. Tapi kalau saya milih 2 tahun, dia langsung muncul RAB tahun 1, RAB tahun 2, luaran tahun 1, Iya. luaran tahun 2 gitu. Nah, dulu pengajuannya bagaimana Pak Bambang gitu? Dicek di sistem Pak, jangan-jangan langsung apa namanya? Sekarang Oh iya. otomatis. Oh iya ya betul ya. Ini Pak Hamdan nggak muncul ya? Nggak ada ya? Dan hilang. Ya Adanya Pak mungkin Pandu nih tahunya yang ada. nggak mau. Oh, Oke, just in case ini Bu Cek ya? Ika, just in case Pak Hamdan ini hanya mengajukan setahun kemarin. Bisakah dia mengajukan lagi? Bisa, tapi tahapannya kan berbeda toh. Yang kemarin apa, yang sekarang apa gitu. Yang penting jangan Iya. proposal yang sama persis aja sih. Oh iya betul, karena kemarin memang nampaknya nggak nyanda itu. Kan proyeknya modelnya kan banyak sekali yang dibikin dia. Iya. Ada student book, ada teacher's book, ada workbook dan lain-lainnya. Dan sekarang baru sampai needs analysis-nya.
Jadi belum Betul. panjang. Nah, ini harus menyelesaikan itu. Dia lanjutin ke itu aja kan, ke validasi sama implementasi kan bisa. Iya, betul. Dia Sama design thinking harus toh. ke sana memang. Iya. Gitu Bisa ya. kok, bisa. Mm-mm. Oke deh. Oke, kalau gitu nanti saya bilang Pak Amdan untuk maju Yes. lagi. Semoga dapat lagi ya Pak Bambang. Amin, amin, Bantu amin. lagi yang PDD banyakin. Maksimal yang paling siji maksimum. Ada Oke, lagi? thank you, thank you. Pak Iya, Pandu Pak udah mau Bambang. diajuin Pak Rektor. Kemarin Iya. saya udah oke. Ada yang lain? Pak Siap, Lutfi Ibu. atau siapa ini? Bu Herunisa yang Kemenkeu? Ada yang pertanyaan? Tidak, Pak, cukup. Sudah Oh, jelas dari cukup. Bu Iya. Ika. Pak Pandu, Bu Evi, ada pertanyaan kah ke Bu Ika? Cukup, Bapak. Terima kasih. Oh iya. Tapi menariknya Bu Ika tadi terkait dengan pertanyaan Pak Piska tadi, kalau di dalam hukum itu kan ada asas kepribadian ya, Bu Ika ya. Gimana? Jadi, Coba ceritakan lebih dalam lagi Pak Bima tentang itu. jadi yang bertanggung jawab terkait dengan kontrak itu adalah orang-orang yang menandatangani kontrak, Bu Ika. Jadi kalau menurut saya berkaitan dengan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas kontrak PTM dan PDD ini adalah dosennya sebenarnya, Bu Ika. Betul. Dan mahasiswa itu sebenarnya yang menginduk kepada dosen yang bersangkutan kan tujuannya itu adalah ini memfasilitasi kedua belah pihak, di mana dosen itu juga terfasilitasi dengan dana ini dan mahasiswa juga lebih cepat untuk melaksanakan dengan arahan dosen yang bersangkutan gitu, Bu Ika. Karena kalau di istilah hukum kontrak itu kan ya paling tidak dua orang inilah DPPM dan dosen yang bertanggung jawab penuh gitu, sehingga ya kalau memang masih ada dosen yang menyerahkan pada mahasiswa ya itu pilihan masing-masing ya sebenarnya ya. Tapi disclaimer tadi juga juga kepada pendapat saya juga gitu. Karena jangan sampai nanti mahasiswanya dapat terus kemudian menghilang, yang tanggung jawab dosennya juga gitu, repot juga gitu. Betul. Nah, ini sebenarnya juga berpengaruh tidak hanya pada kewajiban ya Pak Bima ya, termasuk Ya, pada hak juga ya teman-teman ya. ya, Ini ini yang kemudian kalau saya mengangkat kasus mungkin di prodi saya, di prodi kami itu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan kepada mahasiswa disesuaikan dengan jumlah kontrak dan pekerjaan. Kami menetapkan itu agar tidak ada konflik yang berkaitan dengan itu. Karena kami berprinsip bahwa dana yang akan diterima itu adalah dana untuk pekerjaan, ya, bukan dana untuk ketua pengusul atau mahasiswa. Jadi jangan berpikir bahwa ini nanti dana ketika cair semua untuk mahasiswa atau dana ketika cair semua untuk dosen. Tidak ya, demikian. Oke, maka perlu diatur. Misalnya ini untuk publikasi ya untuk publikasi, misalnya ini untuk pengambilan data ya untuk pengambilan data ya. dan lain sebagainya. Kembali ke tujuannya RAP ya Bu Ika ya. Jadi sesuai dengan RAP yang kita usulkan Betul. juga gitu ya. Bapak Ibu sekali lagi kami buka kesempatan sebelumnya dan juga kami ingatkan kembali untuk bagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di kolom chat. Dan kami masih buka kesempatan pertanyaan pada siang hari ini. Apakah masih ada? Daftar hadirnya kok hilang ya? Jadi kirim lagi. Oh, baik, Pak. Presensinya, teman-teman. Materi saya tak kirim kemana enaknya? Ke Ke sini. grup promotor aja. Oh ya itu kalau kita Pak. Ya. Ini mahasiswanya Dikirim ke tak kirim saya di aja, sini Bu aja. Ika. Dikirim ke saya aja. Oh boleh Nanti kita Pak Piska. dokumentasikan dengan Ya, rekamannya. nanti bisa ke ini ya. Ah, Siap-siap. oke baik. Cekap, nggih, nampaknya. Jih, Sambung. Monggo, Pak Piska. closing statement mungkin. Jih, terima kasih Pak Piska. Kami berikan kesempatan pada Bu Ika untuk memberikan closing statement, Bu Ika. Aduh, closing statement. Closing statementnya apa? Pak Piska aja yang kasih closing statement. Kalau dari saya selamat Juang. menangkap peluang gitu aja sih. Mari kita maksimalkan proposal kita. Gitu aja. Pak Piska aja ini yang bisa ngasih closing. Jadi terima kasih Bu Ika atas waktunya pada kesempatan hari ini bisa sharing-sharing terkait dengan penelitian tesis mahasiswa dan penelitian disertasi doktor. Semoga apa yang dipaparkan Ibu Ika tadi bisa memberikan pemahaman lebih kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa
untuk bisa mengajukan hibah PTM dan PDD di tahun 2026, di BPM tahun 2026 yang saat ini sudah mulai prosesnya untuk pengajuannya, dan semoga bisa lancar ke depannya. Saya pikir apa yang sudah kita uh, kerjakan pada hari ini kita cukupkan sampai dengan sekian, Mas dan Bim, berikut ini ada adalah sertifikat untuk kami narsum berikan bisa di. Sih, sertifikat dapat sertifikat kepada tuh tadi dulu. Ibu Dr. Ika Mariani SPD MPD. Terima kasih sekali, dan ini wujud dari BRIN terkait dengan apresiasi kami kepada Bu Ika yang telah meluangkan waktu menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Malah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kami kembalikan kepada Pak Piska ya, Pak Piska. Alhamdulillah. Enggak, langsung ditutup saja sudah cukup. Matur Terima Oke, kasih nuwun pokoknya semuanya. Bu matur nuwun Bapak Ika, sekalian Maaf yang jika Mas ada sudah Bima, Bapak pagi hari Ibu, kekurangan. ini. dan Mohon teman-teman maaf lahir mahasiswa semuanya. batin. Ditunggu Semangat. proposalnya ya Bapak Ibu, tinggal beberapa hari lagi. Semoga bisa tuntas semua. Monggo sehat selalu Bapak Ibu. Ya Di, selalu Pak Piska. di, Monggo Bapak nunu. Ibu pamit.